Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namasidam. Engge Rahajang Semeng, alit-alit kelas 5 sareng sami, kecunduk malih sareng pakadek, dumugi irages tatekena rahajeng lan rahayu. Sane mangkin Pak Kadek akan kembali menjelaskan tentang materi catur guru dengan kompetensi dasar, mengenal catur guru yang patut dihormati. Ini adalah pertemuan kita yang kedua, anak-anak. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menerapkan ajaran guru Rupake dan guru pengajian. Artinya pada kesempatan ini Pak Kadek akan khusus untuk menjelaskan guru Rupake ya dan guru pengajian anak-anak ya. Nah, minggu lalu Pak Kadek sudah jelaskan tentang pengertian dan pembagian catur guru. Sekarang untuk guru Rupake anak-anak. Nah, guru Rupake itu sama dengan guru Reke anak-anak ya. Itu sama. Rupa berasal dari kata rupa. Rupa ini ya. Rupa ini artinya wajah anak-anak. Ya, wajah. Makanya anak-anak pastinya akan mirip dengan bapak, dengan ibu, atau dengan leluhur yang terdahulu. Nah, itu. Guru Rupake ini adalah orang yang melahirkan anak-anak. Ya, itu artinya guru Rupake. Nah, sekarang penjelasannya. Sebelum beranjak dewasa, anak-anak pasti berawal dari bayi. Ya, berasal dari bayi. Seseorang bayi sangat tergantung para orang tuanya. Nah, seperti itu anak-anak. Bayi hanya bisa menangis saat lapar, bisa mengompol dan mengantuk. Mendengar tangisan bayi, orang tuanya cepat-cepat menggendongnya dan menyusuinya biar tangisannya berhenti. Nah, seperti itu. Ya, begitulah tanggung jawab dari orang tua. Baru menangis, sudah digendong, sudah disusui. Nah, seperti itu. Orang tua dengan tulus ikhlas merawat dan membesarkan kita. Nah, orang tua itu ikhlas lalu merawat dan membesarkan kita. Orang tua memberikan pendidikan kepada kita. Nah, minggu lalu sudah Pak Kadek jelaskan dengan pancawida itu. Nanti akan Pak Kadek jelaskan lagi. Orang tua disebut dengan guru Rupake atau guru Reke sebagai orang pertama yang memberikan pendidikan kepada kita. Ini guru Rupake itu adalah guru yang pertama memberikan pendidikan kepada kita. Manusia tumbuh dan berkembang adalah berkat pendidikan dan asuhan orang tua. Guru Rupake adalah orang tua yang melahirkan ke dunia ini. Nah, ini. Guru Rupake adalah guru yang melahirkan kita di dunia ini, guru yang pertama memberikan kita pendidikan, ya. Dan guru Rupake adalah guru yang pertama dan paling utama ini. Paling utama. Nah, mengapa demikian? Nah, kenapa? Karena beliaulah yang memberikan kita pendidikan paling pertama dan paling utama. Tidak ada orang tua yang akan memberikan pendidikan untuk anaknya yang tidak sesuai dengan ajaran Dharma. Nah, tidak mungkin. Pasti semua orang tua ingin anaknya menjadi lebih baik daripada dirinya. Pendidikan paling pertama artinya
Orang tua mendidik, mengajar dan melatih kita dalam hal makan dan minum. Dari makan sampai minum itu diajari oleh orang tua, ya. Berbicara juga, berjalan. Semua itu dilakukan orang tua berdasarkan dari isyarat-isyarat tangisan anak. Misalnya ketika anak-anak menangis diberi air susu akhirnya diam. Atau anak menangis diberi bubur akhirnya juga diam. Dengan isyarat itulah orang tua kita memahami maksud tangisan anaknya. Demikian pula apabila anak kepanasan, ya, atau belum dimandikan pasti rewel. Dari berjalan, dari makan, dari minum, dari mandi, semua itu yang melakukan yang pertama adalah orang tua. Ya, sampai tidur anak-anak, sampai tidur. Siapa yang memberikan pendidikan pertama? Orang tua. Kita lanjut. Saat memberikan makan, berbicara, mengucapkan kata berkali-kali itu adalah orang tua yang pertama. Jadi, guru Rupake adalah guru yang paling pertama, paling utama dan bertanggung jawab terhadap jiwa raga kita. Beliaulah yang mengetahui ketika badan kita terasa gerah atau panas maupun dingin melalui indera kulitnya. Begitulah keutamaan dari guru rupa ke anak-anak. Nah, itulah orang tua di rumah. Dialah yang pertama, ya, dari memberikan susu, memberikan makan, menangis, belajar berjalan sampai tidur itu dilakukan oleh orang tua. Nah, di dalam Kawiniti Sastra disebutkan ada 5 jasa orang tua kepada kita. Kelima jasa tersebut adalah yang pertama amat tuakan, yaitu melahirkan anak-anak. Kemudian metulung urip, nah ini menolong jiwa dari bahaya. Kemudian maweh binon jane, memberi makan, ya, memberi makan dan minum. Yang keempat angaskara, mengupacarai dengan upacara manusianya. Kemudian yang kelima mangupadaya, mengajar dan mendidik. Ini, ya, dilakukan oleh orang tua. Ya, inilah yang dilakukan oleh orang tua, jasanya begitu besar. Jasa orang tua kepada anak-anaknya. Lanjut. Nah, di dalam pustaka suci Manawa Dharma Sastra menyuratkan mengenai pahala dari penghormatan kepada orang tua anak-anak. Pada Adhyaya 2 Sloka 121 disebutkan sebagai berikut ini. Ini kata tulisan Sanskertanya yang artinya, ini Bapak ada garis bawahi, ia yang sudah bisa menghormati dan selalu taat kepada orang tua mendapatkan tambahan dalam 4 hal, yaitu ini anak-anak, umur panjang, pengetahuan, kemasyuran, dan kekuatan. Ini jika anak-anak berbakti kepada orang tua, anak-anak akan mendapatkan 4 hal, yaitu umur panjang, pengetahuan, kemasyuran, dan kekuatan anak-anak. Ya, itulah pentingnya kita hormat kepada orang tua. Jika kita hormat kepada orang tua, niscaya keempat hal ini pasti anak-anak akan dapati seperti itu. Bait Sloka ini sangat jelas memberi gambaran akan pahala bagi mereka yang taat kepada orang tua. Nah, ingat ini anak-anak. Sloka Adhyaya 2 121 dalam Manawa Dharma Sastra. Kemudian ini Pustaka Suci Manawa Dharma Sastra juga Adhyaya 2 Sloka 227 yang bunyinya sebagai berikut. Yam
tapi tarau klesam sahati sambawernam natasya nikskrtih cakya kartum warsacatairapi, yang artinya kesulitan dan kesakitan yang dialami oleh orang tua pada waktu melahirkan anaknya tidak dibayar walaupun dalam 100 tahun. Nah, seperti itu. Artinya kita itu tidak akan bisa membalas jasa dari orang tua. Seperti itu anak-anak. Tidak dapat dibayar walaupun dalam 100 tahun. Walaupun kamu itu hidup dalam 100 tahun seperti itu. Tidak mungkin kita bisa membayar jasa dari orang tua. Nah, kemudian sebuah wejangan, ya, wejangan dari Prabu Sri Aji Jayabaya Putra Airlangga, cucu dari Prabu Udayana. Dikatakan sing sape lali marang wong tuane, prasas lali marang Hyang Widi, ngebakti marang wong tua. Artinya barang siapa, ya, lupa akan orang tua, tak ubahnya lupa dengan Gusti Sang Hyang Widi. Seperti itu anak-anak. Artinya apa? Kalau kamu hormat kepada orang tua, kamu sudah hormat kepada Sang Hyang Widi. Begitu juga sebaliknya, jika kamu tidak hormat kepada orang tua, maka kamu tidak akan ingat kepada Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Jadi hormatilah orang tua. Ketika anak-anak hormat kepada orang tua, artinya sembah anak-anak juga sampai kepada Tuhan. Seperti itu maksudnya. Nah, itu untuk guru rupa ke anak-anak. Nah, sekarang untuk guru pengajian. Nah, guru pengajian ini adalah guru yang mengajar kita di sekolah. Anak-anak, guru pengajian merupakan guru yang memberikan kita pendidikan di sekolah berdasarkan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, ini pemerintah minggu depan akan Pak Kadek jelaskan. Pemerintah ini adalah guru WISIS, anak-anak. Ya, artinya guru pengajian itu adalah guru yang mengajar kita di sekolah. Nah, ada 3 tugas pokok utama guru di sekolah, antara lain yang pertama itu mendidik anak-anak, ya, kemudian mengajar, ya, kemudian melatih anak-anak. Ini adalah 3 tugas pokok guru di sekolah. Nah, contoh, guru berdiri di depan kelas, anak-anak di depan kelas, dan siswa memberi penghormatan. Anak-anak wajib memberikan penghormatan kepada guru yang baru masuk di dalam kelas. Kenapa? Itu bukan karena guru haus akan kehormatan anak-anak, tetapi karena siswa sedang diajar untuk tahu cara menghormati seseorang. Nah, ini mendidik anak-anak, ya. Kemudian yang kedua, guru mengajar di depan kelas, ya. Siswa diminta memperhatikan, ya, seperti Pak Kadek. Sama ketika kita belajar tatap muka, tolong perhatikan di depan, tolong perhatikan apa yang Pak Kadek sampaikan, kan sering seperti itu. Bukan karena guru tidak tahu metode mengajar yang baik, tetapi ingat, karena siswa sedang diajar untuk menghargai orang lain. Seperti itu anak-anak. Ketika seorang guru atau orang tua yang sedang memberikan kamu bimbingan, tolong diam, tolong lihat, hargai. Itu adalah salah satu implementasi
anak-anak untuk menghargai orang lain, yaitu dengan cara memperhatikan seperti itu. Kemudian, guru memberikan pekerjaan rumah. Siswa diminta menyelesaikan. Bukan karena guru memberi beban tambahan, tetapi karena siswa sedang diajar untuk bisa mengisi waktu berkualitas. Contoh, anak-anak, PR untuk anak-anak ya, dibuat halaman 15 misalnya seperti itu. PR lagi Pak, PR lagi gitu dah ya. Itu bukan guru memberikan beban tambahan, tetapi mengisi waktu anak-anak untuk mengisi waktu yang berkualitas anak-anak ya. Kemudian guru merobek ya kertas ujian karena menyontek. Siswa mengikuti ujian susulan. Artinya jika ada guru yang menyontek, sudah dibilang jangan menyontek ya, tolong buat sesuai dengan sesuai dengan apa yang anak-anak ketahui, tetapi nyontek. Nah, itu bukan berarti karena guru itu berlaku jahat ya, tetapi karena siswa sedang diajar pentingnya kejujuran. Nah, ingat ini kejujuran. Kejujuran ini adalah modal anak-anak untuk dipercayai oleh seseorang. Ya, ini modal anak-anak. Jika anak-anak tidak jujur, anak-anak tidak akan dihargai di masyarakat. Kemudian guru membuat jadwal kebersihan. Ya. Siswa diminta membersihkan lingkungan. Bukan karena guru mau seenaknya memerintah, tetapi karena siswa diajar untuk bisa bertanggung jawab. Contoh, coba siapa yang piket hari Senin? Saya Bu, saya Pak. Nah, seperti itu. Itu bukan berarti guru itu seenaknya memerintah, tetapi guru ingin mendidik, membimbing dan mengajar kamu bagaimana cara anak-anak bisa bertanggung jawab. Kemudian, guru berbicara keras karena siswa kurang memperhatikan. Ya. Bukan karena guru benci, tetapi karena siswa sedang diajar untuk sadar akan kesalahan anak-anak. Ingat. Nah, ini. Guru memukul siswa karena bandel. Bukan karena guru marah, tetapi karena siswa sedang diajar untuk mengerti kebaikan. Nah, memukul ini bukan berarti seperti memukul beneran seperti itu. Mungkin hanya menakut-nakuti saja ya. Kemudian guru memberi hukuman yang wajar, bukan karena guru tidak punya kasih, tetapi karena siswa sedang diajar mengakui kesalahan. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, guru melarang siswa melakukan hal-hal yang terlihat asik, bukan karena guru tidak mengerti kesenangan siswa, tetapi karena siswa sedang diajar untuk melihat masa depan yang lebih baik anak-anak. Coba anak-anak tanyakan kepada orang-orang yang sukses, apakah betul seperti ini? Seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, baiklah, hanya sampai di sini yang bisa Pak Kadek berikan atau jelaskan pada pertemuan pada hari ini. Jika ada kekurangan dalam proses penyampaian materi catur guru pertemuan yang kedua ini dalam jaringan ini, Pak Kadek mohon maaf dan akhiri dengan para mesanti, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Pak Kadek akhiri dengan para mesanti, Om, Santi, 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 Om.